Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati kepada Ibu dosen Bahasa Indonesia dan teman-teman yang saya banggakan. Di sini kami akan mendiskusikan tentang pengaruh bahasa gaul terhadap bahasa Indonesia. Sebelum itu saya ada kata-kata, yaitu Mahatma Gandhi pernah berkata, masa depan bergantung apa yang kita lakukan pada hari ini. Jadi semoga kita bisa melangkah lebih maju ke masa depan yang akan datang. Langsung saja kita sesi yang pertama, yaitu akan dibacakan oleh saya. Yang pertama adalah bahasa Indonesia merupakan bahasa nasional yang berasal dari bahasa daerah Sabang dan Merauke dengan berbagai dialek dan ciri khas seperti bahasa, budaya, dan tata krama. Bahasa ini diperkenalkan sebagai bahasa nasional pada tanggal 28 Oktober tahun 1928 dan digunakan sejak tahun 1945. Undang-Undang Dasar 1945 menekankan pentingnya penggunaan bahasa Indonesia dalam seluruh peran dan fungsi pemerintahan. Namun, penggunaannya bahasa yang baik ini semakin populer karena penggunaannya yang luas. Selanjutnya, Pengertian bahasa itu. Bahasa gaul adalah variasi bahasa yang tidak terdapat di dalam KBBI dan di IJ yang senantiasa berkembang, bersifat bicara dan biasanya berupa singkatan dan kata baru. Bahasa gaul pada awalnya digunakan oleh para preman pada tahun 1970 untuk merahasiakan pembicaraan antara mereka. Bahasa ini disebut bahasa kelompok. Kemudian para kaum waria itu menggunakan bahasa kelompok ini. Bahasa gaul digunakan hanya untuk komunitas dan golongan tertentu dengan tujuan setiap pembicaraan mereka tidak diketahui oleh orang lain. Namun, seiring dengan berjalannya waktu, bahasa gaul ini menyebar secara cepat bahkan sudah menjadi bahasa sehari-hari untuk masyarakat terutama pada umumnya. Terus bahasa selanjutnya yaitu ciri-ciri bahasa gaul. Lalu kosakata khas seperti berkata bilang, berbicara ngomong, cantik, kece, dia, osi, bersih, kaya, saji, bahaya, rabe, kaya, lengkap, ibu, lengkap. Yang kedua yaitu penghilangan huruf atau fonem awal seperti sudah jadi sudah, saja jadi aja, sama jadi ama, memang jadi emang, dan lain-lain. Ketiga, penghilang huruf H seperti habis menjadi habis, itu menjadi itu, hujan menjadi hujan. Empat, mengganti huruf A dengan E. Contohnya benar cepat menjadi cepat, dan teman menjadi teman. Lima, mengganti diptong aku AI dengan O dan E. Contohnya kalau menjadi kalau, sampai menjadi sampai, santai menjadi santai. Nah, kemerdekaan kata atau kontraksi dan kata atau frasa yang panjang. Contohnya terima kasih menjadi terima kasih. Bagaimana menjadi gimana, dan begini menjadi begini. Faktor-faktor yang menyebabkan semakin berkembang bahasa gaul. Satu, faktor media. Semakin berkembangnya bahasa gaul di kalangan masyarakat tidak lepas dari besarnya peran media, baik itu media cetak maupun media elektronik. Hal ini tidak dapat dilepaskan karena kecenderungan masyarakat Indonesia khususnya anak muda lebih menyukai program, acara atau redaksi hiburan. Yang kedua, yaitu faktor psikologis. Faktor psikologis khas remaja seringkali mendorong remaja membangun dan memiliki bahasa relatif berbeda dan bahkan khas untuk kalangan masyarakat sendiri. Sampai-sampai tidak ada orang di luar kalangan remaja kesulitan untuk memahaminya. Tiga, faktor budaya. Tidak banyak orang yang menyadari bahwa ternyata budaya dari suatu daerah mempengaruhi terhadap perkembangan dan penyebaran bahasa gaul. Semakin derasnya urbanisasi yang terjadi di kota-kota besar di Indonesia,
seperti di Jakarta dan Bandung dan sekitarnya. Mereka berinteraksi dan berkomunikasi dengan banyak orang yang baru dan berbagai kelompok atau komunitas tertentu, menyebabkan semakin menyebarluasnya bahasa gaul di kalangan remaja. Selanjutnya ada pengaruh bahasa gaul terhadap Indonesia. Perkembangan bahasa gaul yang sangat besar tentu saja sangat mengkhawatirkan. Hal ini dikarenakan semakin berkurangnya penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa pengaruh bahasa gaul terhadap Indonesia: yang satu, masyarakat tidak lagi menggunakan bahasa Indonesia. Semakin berkembangnya bahasa gaul di masyarakat membuat semakin menghilangnya penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang kedua, masyarakat menganggap remeh bahasa Indonesia. Sungguh disayangkan ketika kita bangsa Indonesia justru meremehkan bahasa negara persatuan itu sendiri. Yang terakhir, ada penulisan bahasa Indonesia menjadi tidak benar. Penulisan bahasa Indonesia menjadi tidak benar dapat dilihat dari banyaknya kata yang diperpendek, penggunaan awalan adanya penghilangan huruf dan lain-lain. Selanjutnya ada penanggulangan berkembangnya penggunaan bahasa gaul dalam keseharian. Untuk menghindari pemakaian bahasa gaul yang sangat luas di masyarakat pada masa depan, perlu adanya usaha pada saat ini menanamkan dan mengembangkan pemahaman dan kecintaan dalam diri generasi bangsa terhadap bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Sehubungan dengan semakin maraknya penggunaan bahasa gaul yang digunakan oleh sebagian masyarakat Indonesia modern, perlu adanya tindakan nyata dari semua pihak yang peduli terhadap eksistensi. Satu, menyadarkan masyarakat tentang pentingnya berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Dua, menanamkan semangat persatuan dan kesatuan. Tiga, penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar pada industri hiburan. Kesimpulannya, bahasa gaul adalah variasi bahasa yang tidak terdapat di KBBI dan IID. Berkembang bersifat dan biasanya berupa singkatan dan kosakata baru. Perkembangan bahasa gaul di kalangan remaja, berkurangnya penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam kehidupan sehari-hari dan tindakan semua pihak terhadap keberadaan bahasa Indonesia. Langsung saja kita ke sesi pertanyaan. Apa yang ada ditanyakan? Tidak ada, ya udah. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.